Kisah pemuda kaya yang menjadi cleaning service. Episode 33. Tak sengaja, jatuhlah lembaran kecil yang menempel pada kemasan sebuah obat. Catatan print komputer itu terlihat lepas landas dari tempatnya. Ia melayang-layang ibarat sebuah layangan putus, lalu ia turun perlahan hingga jatuh ke bawah. Dan akhirnya terjatuh tepat berada di antara dua wanita, Kauri dan Rena. Karena Rena yang terbaring dan kondisi kakinya yang sedang ditangani sang dokter, maka kertas nota kecil yang ada nama dari sang pembelinya tersebut diambil Kauri. Kauri, yang memungut kertas itu, memang mengira hanya sebatas kertas biasa berlabel nota pembelian. Dan karena bentuknya yang kecil, Kauri pun membaca tulisan itu dengan cara diangkat, sedekat jarak pandangan mata, lalu sekilas ia membaca isinya. Dilihat olehnya dari atas hingga ke bawah. Tercantum beberapa nama obat beserta harganya, serta tata cara dan aturan meminumnya. Karena pegangan Kauri yang terlihat tidak sempurna, maka terlipatlah sebagian dari halaman kertas itu. Halaman sudut paling belakang terselip di antara jari-jarinya, hingga tulisan nama yang baru saja ada di angannya, yang sebenarnya akan terlihat untuk dibaca, jadinya tak nampak di saat itu. Lalu, setelah sekilas melihatnya, Kauri pun menyerahkannya pada Rena dengan perlahan, dan anehnya lagi, saat Kauri akan memberikannya pada Rena, ia terlebih dulu meluruskan lipatan kertas itu, menjadi utuh kembali seperti semula. Sambil menggosokkan tangan pada print nota kecil itu, ia bicara pada Rena. "Mbak Ren, ini nota resep obatnya. Barangkali nanti mbaknya butuh lagi." "Oh ya, makasih ya mbak," jawabnya. Oleh Rena, nota kecil itu lalu ditaruh di sebelah kanan tempat ia berbaring. Dan yang masih bisa terlihat oleh lainnya, Kenshin, yang saat ini masih sibuk memindahkan sejumlah barang. Terlihat ia bolak-balik dan mondar-mandir berjalan di tempat yang sama. Sambil mengangkatin barang itu, ia teringat tentang percakapan dua orang yang ada di kamar pasien tadi. Mereka yang bicara itu memikirkan hal masalah biaya pengobatan, yang mana sedikit banyak juga menjadi keluhan karyawan lainnya, yang menjadi korban kebakaran ini. "Kasian, mereka sudah kena musibah masih harus memikirkan biaya pula," bisik hati Kenshin. Lalu, terlihatlah di gudang saat ini. Nampak banyak sekali barang yang sudah masuk. Terlihat, begitu banyak ukuran dan macamnya benda yang ada di situ. Baik yang kecil maupun yang besar, yang sedang maupun yang biasa. Terlebih banyak yang tak beraturan letaknya. Hingga gudang itu pun tak muat lagi. Sang pegawai wanita itu langsung memerintahkan Kenshin dan lainnya, agar barang yang tersisa ini dipindah saja ke kantin belakang. Kenshin yang mendengar itu bersama orang yang baru saja dikenalnya, mengangkati sejumlah barang yang tersisa itu ke tempat yang dimaksud. Berhubung ia tidak tahu arah kantinnya di mana, ia mengikuti kedua orang cleaning service yang asli kerja di sini. Dipanggulah kursi di pundaknya, melewati lorong dan kamar-kamar pasien. Karena situasi yang sedang ramai oleh pembesuk, ia pun harus berhati-hati membawanya. "Permisi ya Pak, permisi ya Bu, mohon maaf ini mengganggu." Kenshin memanggul kursi itu, dengan berjalan agak miring ke samping supaya tidak mengenai mereka. Setelah melewati beberapa belokan, Kenshin pun bertanya pada orang di depannya, "Kantinnya masih jauh ya Mas?" Lalu orang yang ada di depannya menjawab, "Tinggal belokan yang satu itu Mas, sudah langsung terlihat kantinnya." Yang ditanya sepertinya tidak menyadari dengan pertanyaan itu. Seorang cleaning service di rumah sakit ini, mengapa tidak mengetahui arah kantin? Kemudian, hanya berselang dalam beberapa menit dan detik, mendekatlah mereka ke arah tempat yang dimaksud. Dua orang yang ada di depan Kenshin, tiba-tiba berhenti karena mereka merasa lelah. Kenshin yang sudah mengetahui arah kantin itu, ia tetap melanjutkan untuk berjalan. Dengan kondisi kursi di pundak kanannya, dari balik belokan itu bersamaan pula, tiba-tiba ada wanita yang berjalan cepat menuju arah yang sama. Karena terhalang dinding belokan, pandangan yang ada di depan jadi tak terlihat dengan jelas. Mereka pun akhirnya bertemu dan terjadilah tabrakan kecil di antara Kenshin dan wanita itu. Lalu terdengar suara keras bernada umpatan dan olokan. "Hei, mata lu ditaruh di mana sih? Lu gak lihat apa, ada orang lagi jalan, main tabrak aja lu, sakit tahu, you crazy man and stupid you." Wanita yang baru saja akan terjatuh itu marah besar pada Kenshin. Rupanya, dia adalah salah satu dari temannya Yudis yang ada di kamar tadi.
Lalu Kenshin pun bilang, "Saya minta maaf ya Non. Saya ini tak sengaja, tak tahu jika Nonnya ada di depan." Ternyata, tepat di belokan itu, adalah kantin yang dibuat dengan gaya dan desain kursi dan meja. Terletak ada di luar, dipayungi sebuah tenda dan berada di area pinggir jalan, layaknya restoran modern McDonald. Lantas terlihatlah Yudis dan teman-temannya yang berada di tempat itu, sedang menikmati minuman dan makanan. Lalu salah satu teman yang ada di situ melihat dan mendengar umpatan dari salah satu teman wanitanya. "Eits teman-teman, coba lihat itu ada apa dengan Anhima? Mengapa dia marah-marah? Dan coba lihat siapa pria yang bawa kursi itu, bukankah dia cleaning service tadi yang ada di kamarnya Reina?" Dan Yudis pun bergegas bersama temannya berdiri semua, lalu mereka berjalan bersama, dengan cepat-cepat, akan menuju ke arah lokasi di mana Kenshin berada saat ini. "Hei An, ada apa ini? Nih orang nabrak gue Yud, sampai tangan gue kegores nih," sambil melihatkan salah satu tangannya yang agak luka dikit. "Hey boy," Yudis memanggil Kenshin dengan sebutan boy yang artinya bocah. "Lu mau jadi jagoan di sini ya? Ayo kalau lu mau kita berantem aja." Yudis terlihat nampak eksmosi. Kenshin yang terbiasa dengan keadaan seperti ini, ia tak mudah marah, tak mudah tersulut emosinya, nyantai dan tetap tenang. Lebih lanjut Yudis bicara lagi. "Tadi lu ngaku kenal Reina, sekarang lu ngangkut kursi. Berarti lu kerja di sini dong. Jangan-jangan lu tadi di kamar Reina mau berbuat gak baik atau mungkin lo mau nyuri kali?" tanya Yudis dengan ekspresi wajah marah. Dua orang yang sedang berhenti di belakang tadi, nampak akan berjalan, melihat kejadian itu. Namun segera saja dihadang oleh temannya Yudis dan disodorkan uang 100 ribuan. "Mas jangan ikutan deh, ini bonusnya." Karena mereka memang tak mengenal Kenshin, akhirnya berlalu saja, tanpa ada pembelaan. Dan kejadian itu sendiri sempat ditonton oleh orang yang berada di sekitar kantin. Namun kemudian datang seorang security dan memasukkan mereka ke dalam ruang tertutup. Lalu, bagaimana kisah selanjutnya? Subscribe channel ini untuk episode berikutnya. Terima kasih.